Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah semoga yang menjawab dengan ikhlas pada malam hari ini yang masih banyak masalah, Engkau tuntaskan masalahnya ya Allah. Ya Allah, yang menjawab salam dengan ikhlas pada malam hari yang masih dalam hidupnya terlilit hutang, segera Engkau lunasi hutangnya ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah salam kami semua ya Allah. Mudah-mudahan jawaban salam ini ya Allah, dengan semangat kami hijrah ya Allah di bulan Muharram ini, Engkau cabut virus COVID-19 atau dikenal dengan Corona di muka bumi ini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berpikir tentang kehidupan dunianya selamanya. Banyak orang yang berpikir berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, bahkan pulang malam hanya untuk kepentingan dunia. Banyak orang yang kerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Bahkan banyak orang yang setiap hidupnya dihantui dengan urusan-urusan dunianya. Dia berpikir belum punya motor, dia berpikir belum punya mobil, dia berpikir belum punya rumah, dia berpikir bagaimana menyekolahkan anaknya. Dan banyak orang yang lalai bagaimana memikirkan kehidupan yang sangat abadi, yaitu kehidupan akhirat. Banyak orang yang tidak mampu meneteskan air mata dengan peringatan-peringatan Allah. Banyak orang yang tidak mampu bangun malam, di setengah malam dia bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Banyak orang yang semasa hidupnya dihabiskan hanya untuk kesibukan dunia tanpa mementingkan kehidupan akhirat, yang sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan sesungguhnya. Maka pada hari ini saya melanjutkan kajian dari istri saya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian berpikir, di bulan Hijriyah ini, di bulan Muharram ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir sekali lagi, sebenarnya siapa diri kita, di mana diri kita, dan mau kemana diri kita. Banyak orang yang ketika ditanya siapa dirinya, dia hanya menjawab nama, entah itu Muntaha, entah itu Afifah. Banyak orang yang ketika ditanya siapa dirimu, mereka menjawab Siti dan lain sebagainya. Padahal itu hanya simbol yang diberikan kedua orang tuanya. Ketika mereka lahir ke muka bumi, diberikan nama, itu simbol dunia. Tapi tanpa pernah tahu siapa dirinya, mau kemana dirinya, dan di mana dirinya. Ini yang menyebabkan banyak orang lalai di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini mari sama-sama momentum Muharram ini kita jadikan momentum berhijrah. Setuju Bapak sekalian? Hijrah dari maksiat menuju taat. Yang tadinya masih galak dengan istrinya, pulang dari jadi lembut sama istrinya. Betul? Bu, suaminya dia yang galak. Bu, ini mulai gak jujur nih. Kalau jawabnya susah Pak. Kalau orang jawabnya susah tuh biasanya kayak gitu Pak. Coba. Ya. Kalau dia jawabnya lama itu biasanya bingung mau jawab, nggak galak. Kok aku ngapus sih? Mau dijawab galak, ya kadang-kadang. Boleh tanya istri saya Pak. Tanya sama beliau atau tanya sama istri saya, pernah nggak saya marah sama beliau? Sesalah apapun dia. Pak, saya tanya, jujur Pak, pernah nggak marah sama istri?
Baru sadarkan ngaku kan? Ngaku. Bojomu ibu. Bojomu yang menunggu ibu. Pak, pernah nggak istri yang pernah nggak istri yang buat sakit hati bapak? Jadi gini podo wae pak. Sing lanang galak, sing wedok podo wae mecucune. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika kita ditanya, kamu kok galak sama istrimu? Kamu kok galak dengan suamimu? Kok kamu berani sama suamimu? Saya tanya, yang nyiptakan istrimu siapa Pak? Siapa? Coba yang kuat, yang nyiptakan istrimu siapa? Siapa Pak? Hah? Serius Allah Pak? Beneran? Jangan bohong Pak. Allah bener yang nyiptakan istrimu? Yang membuat detak jantung istrimu bergetak setiap waktu tanpa diminta siapa Pak? Beneran? Serius nih, saya nanya nih, jangan bercanda Pak, jawabnya Pak. Yang membuat jantung istrimu berdetak setiap waktu siapa? Lalu ketika kau marah sama istrimu, kau caci maki istrimu, sesungguhnya kau sedang mencaci maki siapa? Rasa no. Banyak yang nggak paham. Makanya saya kalau mau melototin isi mikir 10 kali Pak. Berarti sama saya saja melototin siapa? Yang menciptakan istri saya, menciptakan anak saya. Coba suami begini kayak saya semua Pak, damai Pak. Gak enak piring pecah, apa namanya? Apa? Asbak melayang gitu ya. Bu, jawab dengan jujur. Siapa yang menciptakan suamimu? Siapa? Yang membuat tulang suami kuat berangkat pagi pulang ke solang sore macul di sawah siapa? Beneran? Beneran? Allah Bapak Ibu sama nggak dengan Allah saya? Sama. Betul. Lalu kenapa ketika ibu bikin kopi kok sambil cemberut? Sebenarnya ibu mencemberuti siapa? Tepuk bau tangan sampai sini Bu. Sadar bos gitu. Hanya 3 hal yang Bapak Ibu lakukan momen Muharram ini. Hijrah dari maksiat menuju taat. Yang tadinya biasa-biasa saja dengan suaminya, saatnya semakin taat dengan suaminya. Ini enggak. Bangun subuh, bangun suaminya bukan dengan panggilan sayang lagi Pak. Mentang-mentang udah tua Pak. Itu jujur banget Pak itu. Itu suara hati seorang suami Pak. Ibu-ibu meneh, modern ibu-ibu. Nah saya tanya sekarang, coba yang bapak-bapak angkat tangannya. Bapak-bapak angkat tangan sekali ini. Yang tangannya tinggi, bapak-bapak. Yang merasa bapak-bapak angkat tangannya. Yang merasa bapak-bapak. Oh. Coba yang merasa ibu-ibu angkat tangan yang tinggi. Pak Lurah mana Pak Lurah? Yang beri akeh rondo Pak. Nggih. Pantes, sing ngaji ki rondo kabeh. Bojomu endi Bu? Hah? Main astagfirullah. Segini banyaknya pengajian, kenapa dominasinya ibu-ibu? Mana bapak-bapaknya? Siapa yang ibu-ibu tadi ngaji gak pamit sama suaminya? Ayo angkat tangannya. Modern weh, kualap lu. Ikut ngaji. Suaminya ikut ngaji. Yang ngaji. Yang suaminya nggak datang kemudian nggak pamit. Ada? Ada, bapaknya jawab ini. Terkadang kita ngaji Pak tinggi-tinggi, bahas kitab ini kita sampai cool, tapi adab yang rendah ini, adab yang sederhana ini ditinggalkan. Bagaimana kita mau hijrah sedangkan pondasi dalam keluarga saja tidak kuat Pak? Gimana Bapak mau diizinin nikah kalau masih sering membentak istri? Nanti kalau mau belajar sama saya Pak, tak ajarin jangan. Bagaimana Allah akan berikan sebuah keluarga yang ahlul Quran? Bagaimana Allah akan berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau kita tidak mau hijrah di bulan Muharram ini, kita jadikan pelajaran. Lihat Pak, skenario Allah menurunkan bulan di awal dengan Idul Fitri, runtut terus Pak, Idul Adha, kemudian Muharram. Fitri itu mensucikan Pak. Maka orang yang fitri kemarin meskipun kita tidak lebaran, ya,
lebaran di rumah masing-masing. Tapi kalau di sini lebaran ya Pak. Lebaran dah. Alhamdulillah. Di Jakarta sepi memplet Pak. Mau sholat id aja nggak boleh. Jumatan juga nggak boleh. Di sini biasa aja. Di sini biasa aja, Masya Allah. Kita berdoa semoga kita terhindar ya. Allah fitrikan, Allah sucikan kita di bulan setelah digembleng selama bulan suci Ramadan. Kemudian kita dipertemukan dengan bulan, yaitu bulan haji. Lihat prosesi penyembelihan hewan kurban itu ada makna yang luar biasa. Maka haji itu al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Tahun ini harusnya saya berada misi khutbah di Arafah, tapi takdir Allah tidak diizinkan oleh Allah sehingga kita tidak ada yang berangkat haji tahun ini. Beberapa tahun setiap saya misi khutbah Arafah, ketika saya mendampingi jamaah haji, saya memberikan khutbah Arafah, tidak ada satupun manusia saat itu yang tidak meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka sadar, tahu di mana dirinya, siapa dirinya, dan mau kemana dirinya. Maka kajian malam hari tidak usah yang tinggi-tinggi buat sekalian. Belajar saja kita mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Belajar mengenali di mana diri kita dan tahu tujuan hidup kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang terus membuat jantung kita berdetuk meskipun kita tidak pernah minta? Siapa yang membangunkan malam hari padahal kita tidak minta? Tiba-tiba jam 4 menjelang subuh kita dibangunkan. Siapa yang membangunkan itu? Siapa yang membangunkan itu? Masih banyak di antara kita yang belum mampu memahami makna Allah sampai masuk ke dalam relung hatinya, mengalir ke dalam darahnya, sehingga mereka paham bahwa kehidupannya bukan lagi tentang dunia, tapi kehidupannya tentang akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama momentum Muharram ini kita jadikan momentum hijrah bersama-sama. Setuju? Lebih sayang lagi sama suaminya ya Bu. Ya, jangan suka cemberut ya Bu. Yes. Serius nih kalau saya nanya nih. Bu, mau lebih taat gak sama suaminya? Mau apa tidak? Beneran. Mau lebih taat apa enggak? Mau sayang apa enggak? Mulai malam hari manggil suaminya harus dengan panggilan sayang. Berat ini sayang, oh bersetubuh tempat, sayang, gitu gak? Istighfar. Yang kayak gitu salah atau tidak? Sadar atau tidak? Oh salah kok bedino dilakoni. Manggil istrinya mentang-mentang istrinya tua dipanggil pot, kempot. Bangunin suaminya pagi-pagi. Pak, bangun, subuh, langgarin. Astagfirullah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak paham. Yang menciptakan suaminya adalah Allah, yang memberikan denyut nafas itu adalah Allah, yang menghidupkan suaminya adalah Allah. Kalau kita sadar Pak, kalau kita paham, kalau kita mengerti, setiap kita mau melototin istri kita, astagfirullahaladzim, saya sama saja melototin Allah, karena Allah yang menciptakan. Ketika kita mau menyakiti istri kita, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika saya membentak, menghardik istri saya, sama saja saya sedang menghardik Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah yang menciptakan istri kita. Kalau semua paham itu, kira-kira indah gak dunia ini Pak? Indah. Sekarang sudah paham? Sudah beres tugas saya. Itu saja. Pak Romo yang pinggir-pinggir karo ngomong, aku kok sering bentak bojoku ya. Aku sering ngapusi bojoku ya. Nek WA saiki kita ada SMS dari siapa mantan. Assalamualaikum Mas, istri wis goblok ra karuan. Ya. Dibikin aja. Gitu. Pahami. Ketika kita memahami arti sebuah makna kehidupan, maka kita akan banyak terhindar dari kemaksiatan, Bosnya. Maka saya ingatkan sekali lagi, ayo sama-sama kita muhasabah diri di malam hari ini. Yang hari ini belum pernah minta maaf sama istrinya,
Hanya minta maaf di Idul Fitri saja. Mulai malam hari diistiqomahkan. Sebelum tidur pandang wajah istrinya Pak, pelototin. Ya Allah, begitu sempurna ciptaanmu ya Allah. Saya maafkan Bapak ya, kalau Bapak pagi hari ini sampai sore sudah nyakitin hati Ibu tadi Mama. Gitu. Bapak, oh no, pagi bojo. Apa setelah enggak sih? Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak dibiasakan Pak. Padahal Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah ketika memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan kesayangannya, wahai Humairah, mesra Pak. Ini enggak, mentang-mentang udah tua. Pada Tuhan. Allah Akbar. Oleh karena itu mari sama-sama kita renungi, kita pahami, kita belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Kita beristighfar kepada Allah bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu semuanya masuk sampai belajar masuk ke dalam hati. Tapi saya mohon dengan kehusuannya, ikhlaskan. Bapak akan paham siapa diri Bapak Ibu, di mana diri Bapak Ibu, dan mau kemana diri Bapak Ibu sekalian. Saya tanya jawab dengan jujur. Pengen nggak malam hari kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Pengen nggak kita hari malam hari di momen Muharram ini, momen hijriah ini, kita sama-sama hijrah menjadi orang yang lebih baik? Mau nggak desa ini menjadi desa yang rahmatan lil alamin, diberkahi oleh Allah? Mau? Salah satunya malam hari kita bertobat bersama-sama, setuju? Kita beristighfar bersama-sama, setuju? Kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab besar terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini benar-benar menjadi tamparan buat diri saya. Ayat ini benar-benar menjadi teguran buat diri saya. Ketika suatu saat kita ditanya tentang istri kita, ketika suatu saat ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita, ketika kita ditanya oleh Allah kelak di padang mahsyar, bagaimana kita mentarbiyah mendidik anak kita? Ini tamparan keras. Apakah kita rela ketika kita mampu melihat anak kita disiksa di alam kubur dan disiksa di padang mahsyar, disiksa di dalam neraka? Tidak akan ada yang sanggup orang tua melihat anaknya disiksa di alam kubur. Tidak ada yang sanggup melihat istrinya ketika disiksa di alam kubur. Tidak ada yang sanggup ketika nanti di padang mahsyar Bapak Ibu dipisahkan dengan suaminya, dengan keluarganya. Saya yakin tidak akan ada yang sanggup. Maka ayat ini selalu menjadi tamparan buat saya. Seandainya saya ditanya oleh Allah Muntaha, bagaimana kau mendidik keluargamu? Bagaimana kau mengajarkan iman kepada keluargamu? Bagaimana kau mengajarkan Allah kepada keluargamu? Bagaimana kau mengenalkan Allah terhadap anakmu? Ketika saat itu saya tidak bisa menjawab, lalu bagaimana nasib saya kelak di padang mahsyar itu? Oleh karena malam hari ini sama-sama kita renung ya, kita belajar mengenalkan Allah kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Saya itu menjadi nikmat yang luar biasa. Bapak sekalian, tangan kanan diangkat seperti ini. Coba letakkan di atas dada seperti ini. Semuanya letakkan di atas dada. Dada seperti ini. Letakkan. Coba istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Biar Allah. Coba kamu sampai coba kamu sampai kena ini bisa nggak? Sama-sama kita beristighfar. Coba malam hari ini waktunya sebentar saja. Tabu pejamkan matanya Bapak Ibu sekalian. Semua yang di luar lakukan hal yang sama. Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Letakkan tangan kananmu di atas dada. Rasakan denyut jantung itu yang semakin berdetak lebih. Detak jantung itu selalu berdetak, bukan? Terus berdetak jantung itu terus. Tanpa diminta, tanpa kena kita minta, jantung itu terus berdetak.
Terus berdetak jantung itu terus. Semakin jantung itu berdetak, semakin beristighfar dalam hatimu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda. Jawab dengan jujur ayah bunda. Jawab dengan jujur ayah bunda. Tolong jawab. Siapa dirimu? Beristighfarlah dengan jawab dalam hatimu. Siapa dirimu sesungguhnya? Siapa dirimu sesungguhnya? Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang setiap malam membangunkanmu? Setiap malam terus membuat jantungmu berdenyut tanpa engkau minta. Siapa dia yang memberikan kekuatan kepada kakimu untuk terus melangkah? Siapa dia yang menyayangi dan tidak bisa digantikan kasih sayang itu? Siapa ya bunda? Jawab dalam hatimu. Bukankah Allah? Bukankah Allah? Bukankah Allah? Allah lah yang menciptakanmu ayah bunda. Ayahlah yang menciptakanmu ayah bunda. Allah lah yang menciptakanmu ayah bunda. Lalu kenapa selama panjang hidupmu, sepanjang hidupmu kau sering melupakan Allah? Lalu kenapa sepanjang hidupmu kau sering melupakan Allah? Jawab ayah bunda. Jawab ayah bunda. Kenapa sepanjang hidupmu kau sering melupakan Tuhanmu Allah? Kenapa? Begitu sombong dirimu ketika mengingat Allah kau tidak bisa meneteskan air mata. Ketika hari ini kita lihat berhijrah, hijrah karena Allah, kita ingat berapa tahun kita hidup di muka bumi ini, sering kali melupakan Allah, bukan? Angkat kedua tangannya ya bunda. Angkat kedua tangannya ya bunda. Berdoalah kepada Allah dalam hatimu. Jika selama ini kau sering melupakan Allah, beristighfarlah dalam hatimu. Jika selama ini kau sering menyakiti hati suami, minta maaflah kepada suamimu. Jika kau sering menyakiti hati istri, minta maaflah kepada istrimu. Jika kau pernah menghardik anakmu, minta maaflah kepada anakmu. Karena semua itu ciptaan Allah. Allah, ya Allah ya Rahman. Saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Kami sering bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Kami sering bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Kami sering mencaci maki anak kami ya Allah. Kami sering berani bentak suami kami ya Allah. Kami sering membohongi. Kami sering membohongi istri kami ya Allah. Demi kepentingan pribadiku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Katakan pada dirimu wahai saudaraku. Berapa sering sepanjang hidupmu kau melupakan Allah? Berapa sering sepanjang hidupmu kau lupa dengan yang menciptakanmu? Seandainya besok pagi kau dipanggil oleh malaikat Israel, kau sudah tidak mampu berkata-kata lagi apa yang aku katakan di hadapan Tuhanmu. Seandainya esok pagi atau malam terakhir kau bertemu dengan keluarga dan anak-anakmu, apa yang aku katakan kepada mereka ya bunda? Seandainya malam terakhir kau menatap wajah suamimu, apa yang akan kau katakan kepada suamimu ya bunda? Ayo malam hari ini kita hijrah. Kita benar-benar menjadi orang yang taat kepada Rabb kita. Kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di muka bumi ini. Yang hari merasa banyak dosa, angkat tangannya yang tinggi ya bunda. Coba renungi sekali lagi. Sesungguhnya siapa dirimu? Siapa dirimu? Lalu kenapa kita sering melupakan Allah? Lalu kenapa kita sering melupakan Allah? Coba ya bunda.
Kenapa lisan kita jarang berzikir? Kenapa lisan kita jarang berzikir ya Bunda? Apa kurang Allah tegur kita dengan corona? Apa kurang Allah tegur kita dengan corona? Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Jika kami sering bermaksiat kepadamu, duhai Allah, ampuni kami. Duhai Allah, ampuni. Ampuni warga kami ya Allah, jika warga kami sering bermaksiat kepadamu. Kami sering melupakanmu di dalam keluarga kami, duhai Allah. Ya Allah, jika air mata ini menjadi saksi taubat kami ya Allah, jadikan marah ini kami ingin bertaubat kepadamu dengan taubat nasuha ya Allah. Kami ingin benar-benar berhijrah esok pagi, kami ingin benar-benar bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan fitrah ya Allah, dalam keadaan suci ya Allah, sehingga ketika kami Engkau panggil menghadapmu, kami sudah mampu mempertanggungjawabkan urusan dunia kami ya Allah. Jika dirimu pernah menyakiti anakmu, sekali lagi bayangkan anakmu itu milik Allah. Jika kau sering menyakiti hati suamimu, menyakiti hati orang tuamu itu milik Allah. Jika sepanjang hidupmu kau belum mampu berbakti kepada orang tuamu, sedang orang tuamu saat ini sudah berada di alam kubur, doakan mereka di malam hari ini sebagai orang tua kita dilapangkan kuburnya. Jika orang tua kita masih hidup, malah yang jauh kita telepon orang tua kita, yang dekat kita datangi orang tua kita, kita sungkem kepada mereka, kita mohon ampun kepada mereka. Hari ini kita saling bermaaf-maafan, kita saling mohon kepada Allah. Semua ayah bunda silahkan berdiri, silahkan berdiri ayah bunda semua berdiri. Yang berangkat hari ini suami istri, cari suaminya, cari istrinya, silahkan. Yang hari berangkat dengan suaminya, silakan cari di mana istrinya, cari suaminya di mana, peluk. Yang tidak berangkat sama suami, berangkat sama anaknya, peluk anaknya, peluk samping kanan kiri. Silakan cari semuanya istrinya, Pak. Silakan dicari istrinya, cari di mana suaminya. Silakan bawa peluk, bawa minta maaf. Jadikan malam ini malam yang terbaik buat kehidupan kita. Peluk anaknya. Ingkang kali suami istri panjenengan pados dipeluk podo ngapura-ngapuran maksudnya ngaten. Silakan. Sing boten sing piyambakan kali putrane mek keterangan. Anu yen tau mungkin nggih dipeluk. Tidak usah malu-malu peluk Bapak Ibu. Tidak usah malu-malu. Halal. Yang bangun dah. Mbak Haji, Bapak Haji. Kalau saya pegang-pegang. Datangin suamimu, katakan momen terbaik. Dirangkul. Jangan nganggur. Tidak ada keindahan dunia ini tanpa keindahan di dalam Sabro ya Bunda. Bahtera rumah tangga yang indah ketika dibangun dengan keimanan. Rumah tangga yang indah itu akan terasa nyaman ketika di dalamnya ada keimanan kepada Allah. Jika di dalam rumah tangga sudah tidak ada iman, ibarat kita punya rumah megah tapi dalamnya tidak ada apapun, tidak ada kursi, tidak ada tempat tidur, tidak ada kulkas, tidak ada TV. Indah atau tidak ya Bunda? Maka mari sama-sama hari menyadarkan kita di dunia ini tidak lama. Kita di dunia ini tidak lama. Bisa jadi besok kita akan kembali kepada Allah. Bisa jadi lusa. Bisa jadi di antara kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak ada yang tahu siapa yang duluan kepada Allah. Mungkin saya, mungkin ayah bunda sekalian. Maka malam hari ini jadikan malam hijrah kita menjadi lebih taat kepada Allah. Setuju? Kita mohon kepada Allah, kita sadari diri kita bahwa kita semuanya di makhluk Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita di bumi ini hanya sementara. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat.
maka selalu berbuat baiklah dengan siapapun. Setiap pagi doakan orang-orang di sekeliling kita. Begitu bangun tidur, pandang wajah istrimu ayah, pandang wajah istrimu, doakan yang terbaik buat istrimu. Begitu juga wahai ibu, pandang wajah suamimu, doakan yang terbaik. Pandang wajah anakmu ketika engkau bangun tidur, doakan itu yang terbaik. Insya Allah itu menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu siapa yang akan berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, entah saya atau bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi teguran buat kita. Air mata kita mudah-mudahan bukan air mata yang kita buat-buat, tapi benar-benar air mata yang menyadarkan kita bahwa selama ini kita tidak sadar bahwa kita sering melukai Allah melalui suami kita, melalui anak kita, melalui istri kita. Maka malam hari ini ketika bapak ibu akan menyakiti atau berani dengan suami, ingat suami ciptaan Allah. Ketika membentak anak, ingat bahwa anak itu ciptaan Allah. Ketika engkau akan membentak istrimu, ingat istrimu adalah ciptaan Allah. Maka disitulah akan terjadi yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, keindahan dalam berumah tangga. Insya Allah rintangan apapun dalam rumah tangga, ketika kita sadar yang menciptakan adalah Allah, akan selesai semua masalah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan malam ini kita berjumpa lagi nanti insya Allah. Dan doakan saya malam hari harus balik ke Jakarta, dan besok lagi saya akan sorenya langsung berangkat ke Semarang. Mudah-mudahan perjalanan saya lancar dalam rangka dakwah. Tadi Bapak ngendiko Ustaz nggak capek, insya Allah saya nggak capek ketemu Bapak sekalian. Kenapa? Karena saya tidak punya cita-cita ketika saya meninggal nanti. Cita-cita saya cuma satu. Saya ingin berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Secapek apapun saya akan datang menemui undangan siapapun yang undang saya. Saya ingin Bapak Ibu menjadi saksi kelak ketika saya berjumpa dengan Nabi Muhammad, bahwa kita pernah belajar bersama, kita pernah meneteskan air mata bersama, kita pernah merenung bersama di malam ini. Merdeka bangsa kita, merdeka keimanan kita. Saya ingin kelak Bapak Ibu menjadi saksi. Ketika saya ingin berjumpa dengan Rasulullah, Bapak Ibu menjadi saksi. Saya ingin berpelukan dengan Rasulullah SAW di tempat yang paling sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak sekalian, pulang dari sini, tolong yang berangkat tidak dengan suaminya, langsung datengin suaminya, peluk anaknya. Yang hari ini belum sempat minta maaf dengan orang tuanya, datangi. Yang jauh telepon malam hari ini juga atau besok pagi langsung ditelepon, mintalah maaf. Karena banyak umat Islam yang paling berat adalah minta maaf, baik orang lain atau orang terdekat. Maka selalu saya mengajarkan kepada keluarga saya, lebih baik minta maaf di setiap waktu meskipun kita tidak melakukan salah. Kenapa? Bisa jadi dari tidak disengaja itu kita melakukan salah. Tapi sesering mungkin minta maaf dan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ketika meninggal nanti kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya Bapak sekalian, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang menggembirakan. Mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang makmur, desa yang senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah. Istrinya dijadikan istri yang solehah, anaknya menjadi anak yang ahlul Quran, suami yang bisa membimbing keluarganya masuk ke dalam surga. Suami yang baik, bukan suami yang memperkayakan keluarganya, tapi suami yang mampu membimbing keluarganya sampai ke dalam jannah. Bapak sekalian, ingat, bagi suami punya tugas yang begitu besar. Saya dan Anda semua akan dipertanggungjawabkan tentang keluarga kita, tentang istri kita. Maka kita bimbing istri kita dengan baik. Kita kenalkan istri kita tentang Allah, kita kenalkan istri kita tentang Al-Quran, tentang agama ini. Insya Allah kita akan sama-sama kelak di dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya dapat saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Sekali lagi, mari sama-sama malam ini menjadi malam yang terbaik. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Malam ini kita jadikan malam yang fitrah. Malam hari sengaja tidak saya melakukan pengajian yang panjang, karena mudah-mudahan ada kesempatan lain yang bisa kita Allah pertemukan kita. Malam ini saya gunakan untuk banyak bermuhasabah diri saja, mengenalkan diri kita terhadap Allah dan siapa diri kita
di mana diri kita dan mau kemana diri kita. Insya Allah kalau kita paham di mana kita dan mau kemana kita dan apa tujuan hidup kita, maka setiap langkah kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.